Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya kita akan sharing mengenai moderating variable. Oke, jadi moderating variable itu adalah, atau variable moderasi itu adalah variable yang bisa mempengaruhi atau memodifikasi hubungan antara variable independen dengan variable dependen. Nah, ini berarti pengaruh suatu variabel, misalnya X1 di sini, mohon maaf ada beberapa typo, X1 terhadap Y tergantung kepada variabel lain. Nah, kita melihat misalnya contohnya ada direct effect misalnya antara X dan Y, misalnya dengan hipotesis misalnya adalah kinerja karyawan tergantung kepada lama pengalaman karyawan bekerja di perusahaan. Jadi kalau kita lihat ada dua variabel di sini. Pertama adalah variabel dependennya. Variabel dependennya adalah kinerja karyawan, performance. Kemudian X-nya itu adalah pengalaman. Jadi pengalaman karyawan atau staf bekerja di suatu perusahaan. Jadi asumsinya di sini adalah semakin lama seorang staf atau seorang karyawan bekerja di perusahaan, kinerjanya jauh lebih baik. Nah, ini hipotesisnya. Nah, misalnya kita meyakini bahwa hubungan tersebut bisa berlaku untuk seluruh staf dalam organisasi, namun kinerjanya akan berbeda kalau untuk staf yang pernah mengikuti training keprofesian. Nah, kita melihat di sini adalah bisa jadi misalnya staf atau pegawai yang masa kerjanya belum terlalu lama di perusahaan, tapi mereka telah mengikuti training profesion, bisa jadi kinerjanya jauh lebih baik. Jadi kita melihat di sini misalnya ini hanyalah dummy variable. Jadi pernah mengikuti misalnya di nilai 1 dan 0 diberi nilai 0 misalnya. Nah, itu misal salah satu contohnya. Jadi maka kita mengembangkan hipotesis baru sebagai berikut. Hubungan antara kinerja karyawan dan pengalaman kerja dimoderasi oleh training keprofesian. Jadi ada training yang menjadi variabel moderasi di sini, moderatif. Nah, ini harus kita bedakan antara moderasi dengan mediasi. Nah, jadi kalau mediasi cenderung kita bisa melihat di sini ada X, nah kemudian di sini ada Y. Nah, moderasi misalnya di sini adalah Z. Jadi hubungan X ini adalah X dan Y ini itu adalah melalui Z. Nah, ini adalah ini bukan modal, ini mediasi. Nah, mediating variable. Nah, sedangkan kalau di moderating variable moderasi, hubungannya itu adalah seperti ini. Ini adalah Y. Nah, kemudian di sini ada variable Z misalnya. Jadi dia memoderasi hubungan X dan Y yang akan memodifikasi hasil, terutama di sini koefisien dan signifikansi hubungan antara X dan Y nantinya. Nah, kita bisa melihat, misalnya di sini adalah hubungan antara kinerja dan pengalaman adalah performance itu sama dengan ini adalah persamaan kita yang pertama, B0 tambah B1, ini adalah experience, pengalaman kerja, dan standar error plus standar error, atau atau variable yang tidak kita tambah dengan variable yang tidak kita include-kan dalam persamaan kita ini, unidentified variables. Oke. Kemudian hubungan performance dan experience tergantung kepada training. Ini dikatakan tadi hubungannya B1 ini itu adalah tergantung kepada, nah ini kita buat persamaan baru Z0, nah Z1 training. Nah, kemudian kita bisa kita masukkan B1, kita substitusi B1 dengan persamaan yang ini, sehingga kita mendapatkan persamaan yang baru. Itu adalah B0 tambah dengan Z0 experience tambah dengan Z1 experience training. Jadi di sini kita tinggal mengalihkan antara variable experience dan variable training. Nah, tambah dengan standar error. Nah, namun persamaan ketiga bisa ditambahkan dengan variable training untuk lebih lanjut melihat hubungan secara langsung antara perbedaan kinerja antara staf yang pernah mengikuti dan belum pernah mengikuti. Jadi kita bisa melihat menambahkan menambah satu variable lagi, itu adalah kita melihat direct effect dari training terhadap performance. Nah,
sebelumnya kita memiliki seperti rumus yang sebelum sini, kita memiliki rumus sampai di sini. Nah, kemudian kita tambahkan di sini adalah untuk melihat direct effect-nya. Nah, buat apa? Nah, nanti kita lihat. Nah, dari rumus yang di atas kita bisa melihat bahwa tujuan kita memasukkan training ini adalah kita bisa nanti membedakan antara pure moderation dan quasi moderation. Nah, kita akan melihat nantinya adalah kalau dia training ini murni hanya sebagai moderasi, dan maka dia dikatakan sebagai pure moderation. Tapi kalau misalnya dia adalah sebagai moderasi dan sekaligus juga memiliki direct effect, misalnya direct effect terhadap kinerja, maka dikatakan sebagai quasi moderation. Nah, kita lihat jika Z1, koefisien Z1 itu adalah 0 dan Z2 itu adalah tidak sama dengan 0, artinya kita asumsikan di sini adalah signifikan. Jadi signifikan, dan ini 0 ini setara juga tidak murni, nilai itu adalah betul-betul 0, tapi kalau dia tidak signifikan pada tingkat signifikansi yang kita gunakan misalnya 5%, maka dia dianggap sebagai dia setara dengan 0, ya ekuivalen dengan 0 Z1 ini. Jadi bukan murni sama dengan, tapi adalah ekuivalen 0. Maka kalau kita lihat Z1 ini adalah kalau dia tidak signifikan, nah maka dia training bukanlah moderator. Jadi training bukanlah moderator, hanya sebagai variabel independen biasa. Karena apa? Independen biasa karena ada direct effect. Z2 di sini adalah tidak sama dengan 0, artinya adalah hipotesis alternatifnya diterima di mana ada pengaruh yang signifikan antara training dan performance. Nah, sedangkan di sini adalah di Z1 ini adalah kita melihat bahwa null hipotesisnya diterima di sini, sehingga kita melihat bahwa tidak ada moderating effect di sini. Nah, kemudian jika Z1 besar dari jadi signifikan. Nah, kalau signifikan di sini artinya adalah hipotesis alternatif kita terima. Sedangkan Z2-nya di sini adalah tidak signifikan, artinya tidak ada direct effect di sini, tapi dia memoderasi. Jadi training di sini dia berposisi adalah sebagai moderator. Nah, dia menjadi moderasi hubungan antara experience dan performance, antara pengalaman dan kinerja. Namun training tidak memiliki direct effect terhadap kinerja. Nah, inilah yang kita sebut sebagai pure moderating. Nah, kemudian kalau Z1 ini tidak sama dengan 0, kecil atau lebih besar dari 0, Z2 juga kecil atau sama dengan 0, tapi signifikan, koefisiennya adalah signifikan, artinya di sini adalah training itu adalah sebagai moderator dan sekaligus memiliki direct effect terhadap kinerja. Jadi training ini sekaligus dia sebagai moderator dan sekaligus memiliki direct effect terhadap kinerja. Inilah yang kita sebut sebagai quasi moderating. Jadi kita membedakan di sini adalah dari koefisien Z1 dan Z2. Jadi kalau misalnya di sini adalah 0, di sini adalah juga 0 atau tidak signifikan, dua variabel ini dikatakan bahwa tidak ada direct effect dan tidak juga memoderasi hubungan antara experience dan performance. Nah, kalau di sini kalau kita lihat, kalau ini signifikan dan di sini tidak signifikan, artinya fungsinya hanya sebagai moderating saja, tapi tidak ada direct effect antara training dan performance. Maka di sini training berfungsi sebagai pure moderating. Sedangkan berikutnya adalah kalau dua-duanya signifikan atau tidak sama dengan 0, baik itu lebih kecil atau lebih besar, maka Z1 ini menggambarkan training adalah memiliki fungsi moderating dan training memiliki direct effect terhadap kinerja. Oke, baik. Itu jadi di dalam apa? Di dalam Anda menggunakan baik itu SPSS atau menggunakan stata lain, itu kita metodenya sangat mudah sekali. Jadi kita tinggal menambahkan ini jelas variabel X kita. Ini jelas variabel X kita, ini X, ini adalah variabel Y kita, dependen, ini adalah variabel independen kita. Nah, kita menambahkan variabel independen yang lain, di mana kita, di sini adalah kita mengalihkan experience terhadap training. Nah, kalau misalnya di dummy 1 dan 0, tinggal mengalihkan experience beberapa tahun, tinggal kita alihkan, jadi kita punya kolom variabel yang baru, dan kemudian ada training. Jadi, di dalam fungsi baik itu kita menggunakan OLS atau menggunakan metode lain, logit dan lain. Kalau di sini adalah dummy, berarti kita menggunakan logit. Nah, kalau kita menggunakan OLS saja misalnya, kita tinggal hanya menambahkan
dua variabel ini. Jadi variabel training dan variabel experience dikali training. Baik, saya rasa untuk prakteknya di baik di SPSS atau software yang lain itu sangat mudah. Nah, fungsi moderating atau tidaknya kita lihat nanti dari Z1 ini. Ini menggambarkan fungsi moderating. Kalau dia tadi kita katakan dia ini signifikan, koefisien ini signifikan baik itu negatif atau positif, dia berfungsi sebagai moderating. Nah, kalau dia ini tidak signifikan, kita katakan sebagai equals to 0, maka kita katakan tidak ada fungsi mediating untuk variabel training. Training bukanlah moderator. Oke. Baik, saya rasa itu aja sharing singkat saya tentang